Halo guys, jumpa lagi dengan saya Ersyad Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya saya mendapatkan sebuah tugas UTS dari mata kuliah statistika probabilitas, yang dimana itu suruh membuat sebuah artikel. Ntar artikelnya saya jadi saya bikin video dulu baru saya bikin artikel deh. Oke, di sini katanya suruh ngejelasin guys. Oke, harapan matematik. Saya ngambil ini ya. Sebenarnya ada pilihannya juga sih, tapi saya ngambilin aja yang gampang. Aduh, kok nggak kelihatan ini? Ketutupan mata saya gitu. Harapan matematika. 1. Rataan perubahan acak. Nilai harapan atau harapan matematika ini dinyatakan dengan E dalam kurung X. Rataan atau harga harapan suatu perubah acak dapat diperoleh dengan mengalihkan tiap nilai perubah acak tersebut dengan peluang padanya dan kemudian menjumlahkan hasilnya. Bila perubahan kontinu atau berlanjut, definisi harapan matematik pada dasarnya sama, yaitu menggantikan penjumlahan dan dengan integral. Kedua, contoh harapan matematik. Di sini ada sebuah contoh harapan matematik. Di sini kita melempar sebuah koin 10 kali, misalkan mata uangnya sempurna. Golongan 1 C, 2X, 3X, 4C, 5X, 6C, 6, 7, 8C, 9, 10X. Oke. Berapa kali mahal? Kita hitung C. Itu 5 kali, tanda silang keluar. Kita hitung X. 5 kali probabilitas menjadi mahal adalah 5 banding 10. 5 bagi 10 sama dengan 0,5 atau sebagai persentase 50%. Jadi ya 50-50 gitu ya, 50%. Nama juga harapan matematik. Perhitungan harapan matematik. Harapan matematis dihitung dengan menggunakan probabilitas setiap kejadian. Rumus yang memformalkan ke perhitungan ini dinyatakan sebagai berikut, di mana X adalah nilai kejadian, P peluang terjadi dan periode terjadinya kejadian tersebut, dan N jumlah total periode atau pengamatan. Probabilitas suatu peristiwa yang tidak selalu terjadi adalah sama. Seperti halnya mata uang, ada banyak kasus di mana satu peristiwa lebih mungkin untuk pergi daripada yang lain. Itu sebabnya kita menggunakan rumus P. Selain itu, kita menghitung bilangan matematika, kita harus mengalihkannya dengan nilai kejadian. Di bawah ini kita melihat sebuah contoh untuk apa harapan matematis digunakan. Harapan matematis digunakan di sebuah disiplin ilmu di mana kehadiran peristiwa probabilistik melekat di dalamnya. Disiplin seperti statistik teoritis, fisika kuantum, ekonomi matrika, biologi, atau pasar keuangan. Di pasar saham semua dihitung berdasarkan nilai yang diharapkan. Mengapa nilai yang diharapkan? Karena itu yang kita harapkan terjadi. Tapi kita tidak bisa memastikannya, semuanya didasarkan pada probabilitas, bukan kepastian. Jika nilai yang diharapkan atau ekspektasi matematis adalah probabilitas suatu aset adalah 50% per tahun. Itu berarti bahwa menurut informasi yang kita miliki dari masa lalu, pengembalian yang paling mungkin adalah 10%. Jika kita hanya mempertimbangkan tentu saja harapan matematis sebagai metode untuk membuat keputusan investasi kita. Dalam teori tentang pasar keuangan, banyak yang menggunakan konsep harapan matematis ini. Di antara teori tersebut adalah yang dikembangkan oleh Markowitz tentang portfolio of efficient dalam rangka menyederhanakan banyak
Misalkan pengembalian aset keuangan adalah sebagai berikut. Tahun 1 12%, tahun 2 16%, tahun 3 15%, dan tahun 4 ialah 12%. Nilai yang diharapkan akan menjadi jumlah pengembalian dikalikan dengan probabilitas terjadinya. Probabilitas setiap profitabilitas terjadi adalah 0,25. Kita memiliki 4 pengamatan 4 tahun. Setiap tahun mereka memiliki kemungkinan yang sama untuk mengulang diri mereka sendiri. Harapan itu 12 kali 0,25, 6 kali 0,25, 5 kali 0,25, 12 kali 0,25, lalu semuanya ditambahkan. Setelah ditambahkan mendapatkan hasil 11,25%. Dengan mempertimbangkan informasi ini, kita akan mengatakan bahwa harapan pengembalian aset adalah 11,25%. Oke. Segitu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Usuk asik.